أستغفر الله العظيم 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 الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأصلي وأسلم على نبيه محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وأترضي عن آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat khusufil qamar yang dirahmati Allah, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan barakahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia malam hari ini, khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal ibadah, menambah amal-amal salih, meningkatkan kebaikan baik ucapan maupun perbuatan, agar setiap langkah kita bernilai ibadah, setiap ucapan kita berbuah kebaikan, dan sekaligus kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita termasuk hambanya yang mendapatkan derajat tertinggi di sisinya, yakni derajat orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat khusufil qamar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa pada malam hari terjadi gerhana rembulan atau khusufil qamar atau khusuf. Kenapa terjadi gerhana rembulan? Berapa tahun sekali terjadinya? Kenapa ada yang total dan ada yang hanya sebagian? Hal ini dijawab oleh ilmu astronomi yang insyaallah kita sudah mafhum adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut pandangan Islam, terjadinya gerhana adalah merupakan tanda dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan sekaligus Sang Pengatur alam semesta. Bukan karena kematian seseorang dan juga bukan karena kelahiran seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda besar dari sekian besar dan sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi gerhana kepada keduanya karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Artinya semata-mata merupakan iradah Allah Subhanahu wa taala
yang menunjukkan kebesarannya, menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia. Rasul kembali bersabda, fa idza ra'aitum dzalik, maka ketika kalian melihatnya, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan dari dosa-dosa kita, mohon keselamatan, mohon perlindungan, mohon kebaikan-kebaikan, mohon dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Wa kabbiru, dan bertakbirlah dengan ucapan Allahu Akbar sebagai tanda bahwa inilah kekuasaan Allah yang maha besar. Wa sallu, dan laksanakanlah salat gerhana. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat khusufil qamar yang dirahmati Allah. Dalam surah Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wallahu a'lam bimuradihi. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah, zat yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dengan terjadinya gerhana rembulan malam hari ini, marilah kita sejenak merenung tentang terjadinya hari kiamat. Apa hubungannya? Hadirin rahimakumullah, nanti di hari kiamat itu semua orang terkaget-kaget dan terbelalak matanya karena ketakutan. Kenapa demikian? Dalam surah-surah yang dibaca oleh imam tadi menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Mulai langit terbelah, langit pecah. Dan dalam surah yang lain diceritakan, surah Al-Qiyamah ayat yang ke-6 sampai dengan 12, bahwa ketika manusia bertanya di zaman Rasulullah, wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Maka Allah jawab dengan firman-Nya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Fa idza bariqal basar, maka ketika mata terbelalak, itulah datangnya kiamat. Karena ketakutan, terjadi gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, tsunami yang begitu dahsyat. Bahkan dijelaskan wa khasafal qamar, rembulan sudah tidak ada cahayanya. Saat ini mungkin kita tidak menyadari kalau bulan itu ada gerhana kemudian tertutup karena kita masih mengandalkan yang namanya lampu listrik. Tapi nanti di yaumil akhir tidak ada listrik, tidak ada elektronik, semuanya tertempel, tidak bisa dijinakkan oleh manusia, sehingga manusia kembali mengandalkan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika malam, yakni penerangan adanya bulan. Tiba-tiba bulan tidak pernah bercahaya lagi. Itulah manusia baru pada bingung, dan itulah tandanya datangnya hari kiamat. Tidak hanya itu, wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan, dua planet yang besarnya jauh lebih besar daripada bumi, tiba-tiba bertabrakan. Yang selama ini kita tahu dua-duanya berjalan pada porosnya masing-masing, tiba-tiba bertabrakan. Bisa kita bayangkan panasnya begitu dahsyat, besarnya begitu hebat, tiba-tiba bertabrakan. Apa yang terjadi? Malapetaka yang luar biasa. Mungkin sudah tidak ada kehidupan tersisa di atas bumi ini karena kejadian yang begitu dahsyat itu. Maka pantaslah kalau Allah berfirman, fa idza bariqal basar, ketika mata terbelalak karena ketakutan. Maka pada hari itu, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, manusia berkata-kata, kemana kita berlari? Semuanya sudah tertutup, semuanya sudah banyak dipenuhi dengan bencana, tidak ada lagi tempat berlari. Maka Allah menjawab, kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar,
hanya kepada Tuhanmu pada hari ini tempat kembalimu. Jamaah salat khusufil qamar yang dirahmati Allah, oleh karena itu selagi rembulan tertutup hanya sementara, insya Allah nanti akan terlihat terang lagi. Selagi matahari masih bersinar, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan amal solih. Tentu tidak mudah karena di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita banyak syaitan la'natullah alaihim yang mengerubuti kita, menguasai diri kita. Diajak ibadah serasa ogah, diajak beramal serasa malas, diajak berinfak serasa sayang akan hartanya, padahal dia masih sehat, dia masih mampu. Tapi itulah godaan syaitan begitu luar biasa, sehingga banyak di antara kita malas-malasan untuk beribadah dan amal soleh. Dan ketika sudah beribadah kadang-kadang bukan karena Allah, karena sudah berinfak kadang-kadang bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia, kembali syaitan menguasai diri kita. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal datang, sebelum kematian menghadang, marilah bersama-sama kita berupaya untuk memperbaiki diri, berupaya untuk melepaskan cengkeraman syaitan dari diri kita. Kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada balasannya. Maka ketika kita melakukan kebaikan walaupun sedikit, insya Allah menjadi bagian dari amal-amal solih yang bisa menjadi tabungan berharga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepadanya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk senantiasa menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang senantiasa bisa menguasai nafsu kita, bisa mengalahkan berbagai macam gangguan syaitan dan iblis laknatullah alaihim, sehingga bisa senantiasa berpegang pada kebaikan, senantiasa istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah dan hidup dalam istiqamah ketika wafat mendapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah salat gerhana rembulan pada malam hari ini yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif.